Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat yang besar kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang sangat kita cintai dan sangat kita kagumi, Nabi yang sangat kita junjung tinggi dan kita berusaha untuk terus meneladani, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati fillah, jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, Ana ingin mengingatkan diri Ana sendiri dan juga mengingatkan antum semuanya tentang betapa pentingnya bahasa Arab bagi kita sebagai seorang muslim. Bahasa Arab itu kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an yang itu merupakan kitab yang paling mulia berbahasa Arab. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat tinggi bagi bahasa Arab. Seandainya bahasa Arab tidak punya keutamaan selain ini, maka itu sudah cukup. Bahasa Arab dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa firman-Nya yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat kedua mengatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, ya, bukan bahasa lain. La'allakum ta'qilun, agar kalian bisa berpikir, agar kalian bisa merenunginya. Al-Quran dijadikan bahasa Arab. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan bahasa Arab di dalam Islam. Di dalam surat Asy-Syu'ara juga disebutkan tentang hal ini. Ketika menjelaskan tentang Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nazala bihir ruhul amin. Turun dengan Al-Quran ini malaikat Jibril yang disebut di sini sebagai Ar-Ruhul Amin, ruh yang amanah dalam mengemban tugasnya. Ala qalbika litakuna minal mundzirin. Al-Quran tersebut dibawa oleh malaikat Jibril turun ke hatimu wahai Muhammad, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan kepada umatmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bilisanin arabiyyim mubin. Al-Qur'an tersebut dengan lisan Arab
dengan bahasa Arab yang jelas. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab itu bahasa yang sangat penting dan tinggi kedudukannya di dalam Islam. Kalau bukan karena keistimewaan bahasa Arab, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memilihnya menjadi bahasa untuk kitab terbaiknya. Maka harusnya ini menjadi pendorong bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab ini. Biarlah orang-orang semangat untuk mempelajari bahasa asing selain bahasa Arab, seperti misalnya bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan seterusnya. Ingatlah yang mereka kejar rata-rata, tidak semuanya ya. Rata-rata adalah dunia. Ingin bahasa Inggris karena ingin dunia. Ingin bisa bahasa Cina karena ingin dunia. Ingin bisa bahasa Jepang karena ingin dunia. Ingin bisa bahasa Korea karena dunia. Biarlah mereka seperti itu. Yang penting kita ingin akhirat dengan bahasa Arab yang kita pelajari. Ya, yang penting kita semangat untuk mengejar akhirat kita dengan jalan bahasa Arab. Termasuk di antara yang menunjukkan betapa pentingnya bahasa Arab adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Teman-teman sekalian, tanpa bahasa Arab kita tidak akan bisa memahami agama Islam dengan mendalam. Iya, itulah yang terjadi. Apabila seseorang ingin berusaha belajar agama Islam, selama apapun dia belajar agama Islam, tapi kalau dia tidak faham bahasa Arab, maka dia tidak bisa memahami Islam ini dengan pemahaman yang dalam, dengan pemahaman yang baik. Padahal kita tahu bahwa orang yang mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang agama ini adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di antara cara kita mendapatkan di antara cara kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Ya. Dan ketika kita pandai berbahasa Arab, ketika kita mahir dan faham bahasa Arab, maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan kebaikan untuk kita. Ya tentunya apabila kita gunakan bahasa Arab itu untuk mendalami agama Islam. Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian agama kalian. Pelajarilah bahasa Arab. Bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Maka jangan sampai kita mahir bahasa lain selain bahasa Arab, sedangkan di bahasa Arab kita sangat minim pengetahuannya. Ini adalah agama kita. Ini adalah bagian dari agama kita, bahasa Arab. Ini menunjukkan betapa pentingnya bahasa Arab dalam agama Islam. Sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu juga pernah mengatakan, "Ta'allamul Arabiyyah kama ta'allamunal Qur'an." Pelajarilah bahasa Arab sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an. Pelajarilah bahasa Arab sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an.
Orang di zaman ini banyak yang semangat menjadi hafidh, menjadi orang yang menghafal Al-Quran 30 juz. Tapi jarang atau sedikit dari mereka yang punya semangat yang sama untuk mempelajari bahasa Arab. Sungguh ini merupakan kekurangan, ya. Apalagi kalau kita tahu masyarakat kita. Masyarakat kita itu kalau melihat orang yang hafal Al-Quran, ya, mereka langsung menempatkannya di tempat yang sangat mulia. Sehingga seringkali menerima dengan apa adanya, apapun yang disampaikan oleh orang yang hafal Al-Quran. Kalau orang-orang yang hafal Al-Quran ini tidak paham bahasa Arab, akhirnya tidak tahu apa yang ada dalam Al-Qur'annya, maka ini merupakan kekurangan yang sangat besar. Ya, ini merupakan aib bagi orang yang hafal Al-Qur'an. Ini merupakan kekurangan yang sangat mendasar karena Al-Qur'an itu bahasa Arab. Untuk memahami isi-isinya, maka seseorang harus paham bahasa Arab. Bahkan Imam Mujahid, seorang imam dalam bidang tafsir dari kalangan tabi'in, mengatakan la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yaumil akhir ay yatakallama bi kitabillah idza lam yakun aliman bi lughatil arab. Tidak dihalalkan bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk membicarakan tentang kitabullah apabila dia bukan orang yang alim tentang bahasa Arab. Kalau dia belum tahu tentang bahasa Arab, maka tidak halal bagi dia membicarakan tentang kitabullah, tentang Al-Quran. Lalu bagaimana orang-orang yang hanya punya keinginan untuk menghafal Al-Quran saja, tapi tidak dilanjutkan dengan mempelajari bahasa Arab? Ya, sungguh ini merupakan kekurangan yang sangat mendasar. Ya, orang-orang yang hafal Al-Quran, teruskan kebaikan itu, lanjutkan kebaikan itu dengan mempelajari bahasa Arab yang dengannya kita bisa memahami isi kandungan bahasa Arab. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang mempelajari bahasa Arab? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ahsanu yata'allamuna lughata nabiyihim. Mereka telah melakukan kebaikan karena mereka mempelajari bahasa nabi mereka. Jadi keutamaan yang luar biasa juga dari bahasa Arab. Di samping bahasa Arab adalah bahasa kitab yang paling mulia, bahasa Arab juga bahasanya nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari bahasa Arab, kita dapat dua sumber utama dalam agama Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah sekalian, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semangatlah dalam mempelajari Al-Quran. Dan jadikan niat kita untuk mempelajari Al-Quran, jadikanlah niat kita dalam mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sangat penting jamaah. Agar belajar kita dalam bahasa Arab ini bisa bernilai pahala yang agung. Niatkanlah dalam belajar bahasa Arab untuk memahami, agar kita bisa dengan mudah memahami Alkitab dan As-Sunnah. Ini sungguh merupakan tujuan yang sangat mulia. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau seorang ahli bahasa,
seorang ahli usul fikih, seorang ahli fikih, di antara yang menjadikan beliau sangat kuat ilmunya adalah kedalaman beliau dalam mengetahui bahasa Arab. Makanya beliau pernah mengatakan man tabahhara fin nahwi ihtada ila jami'il ulum. Barang siapa yang tabahhur dalam ilmu nahwu. Tabahhur itu mengetahui ilmu nahwu dengan pengetahuan yang sangat luas, seakan-akan dia mengarungi lautan nahwu, ya, tabahhara, mengarungi lautan nahwu, ya. Dia mempelajari ilmu nahwu dengan sangat luas, ya, dengan sangat mendalam. Kata beliau, ihtada ila jami'il ulum. Orang yang demikian, dia akan bisa mendapatkan semua ilmu agama. Ya, dia akan bisa dengan mudah mempelajari usul fikih. Bisa dengan sangat mudah mempelajari fikih. Bisa sangat mudah mempelajari hadis. Bisa sangat mudah mempelajari qiraat. Bisa sangat mudah mempelajari sirah. Bisa sangat mudah mempelajari tarikh dan seterusnya. Kenapa? Karena semua ilmu yang mendasar dalam Islam, rujukan utamanya adalah kitab-kitab yang berbahasa Arab. Ketika seseorang benar-benar luas pengetahuannya dalam bahasa Arab, maka dia akan mudah memahami penjelasan-penjelasan para ulama dalam kitab-kitab tersebut. Dengan bahasa Arab juga kita akhirnya bisa menikmati bacaan Al-Quran. Seakan-akan kita dinasehati ketika Al-Quran dibacakan. Ya, lihatlah orang-orang Arab ketika mereka sholat tarawih, ya, mereka bisa semangat untuk sholat tarawih. Di antara sebabnya karena mereka bisa memahami apa yang dibaca oleh imamnya. Ya, ini merupakan keutamaan yang luar biasa dari bahasa Arab. Makanya Ibnu Jarir, Imamul Mufassirin rahimahullahu taala mengatakan, "Innilah a'jabu mimman qara'al Qur'an wa lam ya'lam ta'wilahu kaifa yaltadzu biqira'atihi." Sungguh aku heran dengan orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia tidak tahu tafsirannya. Bagaimana dia bisa merasakan lezatnya membaca Al-Qur'an? Bagaimana dia bisa merasakan lezatnya membaca Al-Qur'an kalau dia tidak tahu tafsirnya? Dan untuk mengetahui tafsir ini seseorang diharuskan memahami bahasa Arab dengan baik. Bahkan ya, kalau kita tidak tahu bahasa Arab atau kurang pemahaman kita dalam bahasa Arab, maka ini bisa sangat membahayakan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa inna 'ammata dhalala ahli al-bid'ah kana bihadza sabab. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya kebanyakan penyimpangan dari para ahli bid'ah adalah karena sebab ini. Sebab ini, apa yang dimaksud dengan sebab ini? Yaitu tidak mengetahui bahasa Arab dengan baik. Beliau mengatakan fa innahum saru yahmiluna kalamallahi wa rasulihi ala ma yad'un annahu dallun alaihi wa la yakunul amru kadzalik. Orang-orang ahlul bidah itu mereka karena kurang pengetahuannya tentang bahasa Arab, akhirnya mereka memaknai firman Allah, memaknai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka dakwakan. Ya, mereka membawa firman Allah, membawa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada makna yang mereka inginkan. Padahal sebenarnya firman Allah
dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut tidak menunjukkan apa yang dia katakan, karena kurangnya pengetahuan dia tentang bahasa Arab. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah semangat dalam mempelajari bahasa Arab, ya, saya berpesan, ya, ikhlaslah dalam mempelajarinya. Pegang keikhlasan. Ikhlas itu adalah dasar dari semua amalan ibadah kita. Kalau kita tidak ikhlas, ya tidak ada gunanya kita beribadah. Ya, ikhlaskan niat kita dalam belajar bahasa Arab. Ya, setiap kali memulai majelis belajar bahasa Arab, hadirkan keikhlasan dalam hati kita. Katakan, ya Allah, saya mempelajari bahasa Arab ini, saya belajar bahasa Arab ini untuk bisa dengan mudah memahami firman-Mu dan sabda Rasul-Mu. Bisa memahami agama Islam ini dengan baik. Ini pesan ana yang pertama. Pesan ana yang kedua, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, al-himmatu tariqul qimmah in thabat wa man thabata nabat. Wa man thabat nabat. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, semangat adalah jalan menuju puncak kesuksesan, puncak keberhasilan. Dan barang siapa tekun, maka dia akan tumbuh. Ya, intinya kalau kita tekun dalam bahasa Arab, dalam belajar, insya Allah nantinya kita akan sampai pada keadaan kita bisa berbahasa Arab dengan baik. Ya, bisa memahami bahasa Arab dengan baik. Ini pesan anak yang kedua. Jangan sampai kita hanya semangat belajar di awal saja. Kemudian setelah itu kita berguguran. Ya, baru 5 pertemuan sudah hilang semuanya. Dan itu penyakitnya orang yang belajar bahasa Arab banyak, ya. Pertama kali yang hadir sampai 1000 orang, ya. Di majelis yang ke-20 sudah tinggal 10 orang, tinggal 20 orang. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Man thabat nabat. Ya. Barang siapa yang tekun dalam belajar, maka dia akan tumbuh. Dia akan berkembang. Dia yang akan berhasil. Ini pesan yang kedua, ya. Pesan yang ketiga, teman-teman sekalian, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam belajar bahasa Arab, ya. Berdoalah agar Allah memberikan taufik kepada kita dalam belajar bahasa Arab ini. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita dalam belajar bahasa Arab, ya. Allah yang bisa memudahkan kita dalam belajar bahasa Arab. Semuanya dari Allah, ya. Kita bukan apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit, yang asalnya sulit bagi kita akan menjadi sangat mudah apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, ya. Ingat 3 pesan ana, ya. Yang pertama, ikhlaskan niat dalam belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua, tekunlah, istiqamah, ya. Terus continue, sedikit demi sedikit kita terus continue dalam belajar bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dalam belajar, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam belajar bahasa Arab ini. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam sambutan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berkahi. Mudah-mudahan bisa menjadi pelecut semangat teman-teman sekalian untuk belajar bahasa Arab dengan baik, dan mudah-mudahan nantinya teman-teman semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemahiran dalam bahasa Arab. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semuanya sampai pada tujuan, bisa memahami dengan baik firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.